Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mixer Studi Islam, di mana saya diberi kesempatan untuk silaturahmi ke MSI. Kalau diperintah oleh Fakultas Agama itu saya tidak berani menolak, takut nanti risikonya. Fakultas yang menjanjikan dunia akhirat itu Fakultas FIAI. Ya, di dunia, di akhirat. Kalau fakultas lain hanya di dunia, itu pun hanya kemungkinan. Tapi kalau FIAI jelas. Dan fakultas yang menjanjikan materi itu ya FIAI. Ada orang mau nikah, ada orang mau cerai, ada orang mati, ada orang mau hitanan, itu dapat duit. Hanya modal doa sapu jagat, kira-kira begitu. Jadi ya alhamdulillah saya di umur yang belum genap 40 itu sudah optimal barangkali ya di dosen, meskipun saya tidak bermimpi jadi dosen. Jadi waktu saya kuliah itu cita-citanya pegawai bank, dan itu diterima di BNI. Tapi salah satu dari 9 bersaudara tidak ada satupun yang jadi dosen. Jadi ketika itu iseng, bahkan sempat jadi pegawai negeri. Nah, ibu almarhum itu menginginkan salah satu anaknya jadi dosen, karena ibu saya itu dosen, dodol sendok, jadi jualan di pasar. Jadi SD aja tidak lulus ibu saya almarhum. Jadi 9 bersaudara dan satu-satunya yang jadi dosen itu anak nomor 7, kira-kira begitu. Ini beberapa amanah yang masih saya jalankan. Jadi saya PIC-nya program P2D, program pengembangan doktor atau doktor-doktor muda yang menuju profesor, dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ini ad hoc yang reviewer hibah dikti, jadi ada hibah pesaing fundamental kompetensi. Kemudian reviewer PKM Pimnas, jadi juri Pimnas, pekan kreativitas mahasiswa. Kemudian reviewer beasiswa unggulan P3 SWOT. P3 SWOT itu peneliti, penulis, pencipta, seniman, wartawan, olahragawan, tokoh. Jadi diberi beasiswa begitu. Kemudian tim pengembangan beasiswa unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tim MONEF beasiswa unggulan. Jadi termasuk MSI itu juga mengelola beasiswa unggulan. Ada yang S2, S3 melalui skema beasiswa unggulan. Kemudian konsultan di Pusat Penelitian dan Kebijakan di Balitbank, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan karena yang undang UI, saya harus tulis sebagai dosen UI, kira-kira begitu. Mungkin sebelum dimulai, karena tadi diberi semangat oleh Pak Dekan, saya terpaksa harus muter film barangkali sekitar 5-7 menit tentang atlet olimpiade yang berjuang sampai dia dapat medali, supaya saudara ada semangat begitu. Tadinya film ini mungkin tidak saya putar, tapi mungkin ada baiknya untuk semangat saudara. Suaranya nggak perlu karena bahasa Inggris kita semua nggak ngerti. Ada terjemahan.
to people like Rebecca, any gymnast, they must concentrate at the beginning. They know nothing, and we have to fill their minds with the idea of what we're trying to get across. And then we've got to get their body to follow their mind. It's time for Rebecca to try to give us something for real. So this one will take around today. Just to explain it on your own, you have to really concentrate on what you're doing. When you're stood there waiting to go, you do get a bit more nervous and you start to think about things that could go wrong. It's close, which is good. But you've got to see the bar, you've got to attack the bar with a hand, and then grab the bar before the point you on the hand. Right? It's just not working.
orang yang mungkin berdiri aja ya. Jadi tadi tentang atlet yang menang Olimpiade yang sehari latihannya 5,5 jam, 6 hari dalam 1 minggu dan 10 tahun. Jadi kalau pengen berhasil mestinya begitu. Dulu waktu saya S1 itu tidak bermimpi S2. S1 itu sudah mentok, sudah stres. Tapi karena tuntutan dosen S2 itu juga sudah stres. Tapi terpaksa S3. Ya dijalani ternyata juga bisa. Jadi mestinya saudara akan jauh lebih bisa. Hidup kita biasanya begini, memaksakan kehendak. Memaksakan yang sebetulnya tidak mampu dimampu. Kira-kira begitu. Jadi belum punya uang sendiri sudah pacaran, kira-kira begitu. Jadi mampunya beli motor, beli mobil, ketika BBM naik stres. Jadi nggak mampu dipaksakan. Gitu. Tapi kadang-kadang gambarnya juga begini, punya kemampuan tidak dioptimalkan. Kita banyak waktu untuk pergi ke masjid, sebelahnya masjid, kita nggak pergi ke masjid. Kita banyak waktu untuk belajar, tidak digunakan untuk belajar. Nonton sinetron, Yuna, Karunia, apalagi Putih Abu-Abu, Tutur Tinular versi 2. Terus apa lagi? Nah, yang tendangan Cimadun, MNC TV ya. Ya yang ideal begini. Nah, ideal, serasi. Itu ceweknya istri saya. Cowoknya kalau dipasangin kan nggak pas itu. Jadi pakai figuran cowoknya. Jadi lagi nyuruh orang suruh masjid. Kalau FIAI nggak perlu disuruh lah, MSI sudah jelas. Neraka berdasarkan negara masing-masing. Jadi ada neraka Indonesia, neraka Inggris, neraka Prancis, neraka Amerika. Orang Indonesia diminta studi banding neraka Inggris, neraka Prancis, neraka Amerika. Lihat di neraka Inggris di setrika listrik, strom listrik, duduk di kursi listrik diulang-ulang gitu, ya pingsan diulang lagi. Prancis juga sama, Amerika apalagi. Terus lihat neraka Indonesia. Pada ngantri orang Inggris, orang Prancis, orang Amerika. Ditanya, kenapa kok ngantri di neraka Indonesia? Oh, siksaannya sama. Di setrika listrik, di strom listrik, duduk di kursi listrik. Cuma bedanya di neraka Indonesia, listriknya sering mati. PLN-nya kan sering mati kan. Nah ini kita bermimpi supaya bisa juara. Supaya prestasinya hebat. Kira-kira begitu. Dan kita punya dosen yang hebat-hebat. Di UI dosen hebat-hebat. Ya. Ada Pak Mahfud, beliau masih dosen. Ada Pak Sarwiti, beliau juga pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini Prof. Harjono, pakar minyak atsiri. Semuanya hebat. Universitasnya juga hebat. Saudara kuliah di Universitas Insya Allah Islam, hebat. Bahkan di sebelah sana ada Universitas Kek Muslim atau Universitas Ahmad Dahsyat di Jawa sana. Universitas yang hebat, dosennya hebat. Tapi apakah produknya selalu hebat? Saudara lihat Widodo Ceputra, itu kan dulu pernah menjadi pemain terbaik Asia. Tapi Indonesia 10-0 sepak bolanya kalah. Jadi ternyata yang bikin hebat itu bukan pelatihnya, bukan dosennya, bukan perguruan tingginya, tetapi kita sendiri. Jadi kitanya yang harus hebat. Mungkin saudara bangga ketika kuliah udah dapat
dosen Pak Mahfud misal atau Pak Bosaini misal. Tetapi kalau saudara biasa saja ya tidak akan hebat. Seperti itu. Nah, ini mulai ke materi tentang, jadi ada dua pokok bahasan tentang kecendekiawanan dan tentang publikasi ilmiah. Nanti kita bisa diskusi, mudah-mudahan bisa cepat. Ini nggak perlu dibaca saya kira ya. Orang eksak itu yang penting nanti bisa di-share, bisa di-copy, bisa kalau Sabtu Ahad itu hukumnya haram menulis. Tapi celakanya saudara kuliahnya Sabtu Ahad. Jadi gimana? Jadi intinya cendekiawan itu beda dengan ilmuwan. Dia levelnya lebih tinggi gitu. Jadi ada ada tata keramanya lah. Ini menurut definisi ya. Kecendekiawan adalah yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, menyoal, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Ini kata asalnya, kemudian ini rambu-rambunya, saya kira begitu. Ada 3 pengertian modern untuk istilah cendekiawan. Yaitu yang pertama, mereka yang amat terlibat dalam ide-ide atau buku-buku. Tulis buku itu bisa dikatakan cendekiawan. Atau mereka yang mempunyai keahlian dalam budaya, seni, yang memberikan mereka kewibawaan kebudayaan, dan yang kemudian mempergunakan kewibawaan itu untuk mendiskusikan perkara-perkara lain di halayak ramai. Golongan ini dipanggil dengan intelektual budaya. Dari segi marxisme, mereka yang tergolong dalam kelas cendekiawan dosen, guru, pengacara, wartawan, dan sebagainya. Ini saya mengutip apa adanya. Nah, ini beberapa cendekiawan muslim yang terkenal. Saya nggak tahu apa mesti pakai sorban gitu. Ini Al-Khawarizmi, penemu algoritma, ahli matematik. Zakaria Ar-Razi, kedokteran modern, Al-Mawardi, dan seterusnya. Jadi sampai Ibnu Sina, kedokteran modern. Tapi ini hanya tinggal sejarah, karena kemudian diganti atau selip begitu dengan ilmuwan-ilmuwan barat. Nah, sekarang tentang publikasi ilmiah. Ini harus hati-hati. Ini saya kasih 4 kasus yang secara metodologi ilmiah itu masalah. Karena saudara nanti belajar, jadi saya harus kasih rambu-rambu dan ujung-ujungnya nanti membuat tesis. Ya kan? Ini ada kasus yang mungkin kalau lihat umurnya, ada yang sudah lahir, mungkin ada yang belum lahir, ada yang masih kecil dulu. Itu tentang Aswendo, tentang tabloid monitor, membuat survei tentang manusia yang populer dari 40.000 atau 34.000 kartu pos, rankingnya seperti itu yang terjadi ketika itu. Dan Nabi Muhammad nomor 11. Saya tidak masukkan angkanya ya, tapi nomor 11 di atas pemimpin redaksinya. Jadi kalau saudara lihat televisi tentang penjara, biasanya tamu kehormatannya itu Aswendo, karena beliau pernah ditahan. Ditahannya itu karena kasus ini. Jadi melakukan survei tentang manusia yang paling populer. Jawabannya betul, tapi surveinya yang salah. Harusnya surveinya itu dibatasi, misalkan yang masih hidup, misalkan orang Indonesia dan seterusnya. Kalau tidak dibatasi menjadi masalah.
Dan terjadilah seperti ini. Ini masalah. Ya. Tapi buktinya itu tidak masalah. Kartu posnya itu ya bunyinya begitu. Yang masuk. Sehingga dikomplain oleh orang Islam, kemudian dia masuk penjara. Berikutnya kasus yang nomor 2. Kasus virginitas. 3 di antara 2 mahasiswi tidak virgin. 3 di antara 2. 2 di antara 3. Ini masalah. Bukan masalah moralnya atau virginitasnya, enggak, tapi masalah publikasinya, masalah metodologinya. Kerangka sampelnya gimana? Kalau saya misalkan saya perempuan misalkan, seringnya ke diskotik pakai rok mini, kan tidak mungkin ke pengajian kan? Nanti malah ustadznya tergoda, repot malah. Atau sebaliknya, kalau pakai muslimah yang baik, kemudian kok ke diskotik surveinya, nanti roknya sobek semua. Yang pertama. Yang kedua, cara surveinya gimana? Pakai tanya jawab. Masa virginitas kok pakai tanya jawab? Itu sangat juga mensurvei tentang tingkat kecerdasan. Menurut saudara cerdas nggak? Saya sih biasa aja, cuma teman-teman kok nganggap saya pinter. Nah kan repot. Jadi ini masalah. Mungkin benar sisi tertentu, tapi apa ya seperti itu? Kalau yang survei itu ahli dokter, ahli kebidanan, barangkali bisa pakai tes gitu, dites. Tapi kalau psikolog mungkin masih mending lah. Nah ini bukan psikolog, mahasiswa teknik sipil, itu aja tidak lulus. Saya kenal, tapi saya sebetulnya pengen ngajak diskusi sama yang survei. Mestinya itu tidak tanya jawab. Tes TOEFL apa bisa tanya jawab? Menurut saudara bahasa Inggris saudara bagus nggak? Gitu? Bagus. Kira-kira TOEFL-nya berapa? Karena syarat misalkan S2 itu 450 ya, 451. Nah, sudah masuk. Jadi masalah. Jadi ini kelihatan ilmiah tetapi masalah. Nah kalau dipublikasikan kan menjadi masalah besar. Apalagi kalau ini misalkan dari tesisnya MSI misalnya tentang virginitas. Berikutnya ini masalah lagi. Baca pelan. Ya. 63% remaja mengaku sudah mengalami hubungan seks. Ini saya ambil adanya. Pertanyaannya adalah, apakah ada remaja putri, mahasiswi, masih sendiri, ditanya kemudian mengaku coba? Seorang pencuri aja kan nggak mungkin mengaku kan? Buktinya ada pengadilan. Ini kok mengaku, hebat banget. Mengaku mengalami persen remaja mengaku. Jadi angkanya sudah, kalau saya misalkan ini sudah tidak ilmiah, meskipun dia dipublikasi ilmiah, tidak ada yang mengaku. Jupe aja kan tidak mengaku, ya kan? Apalagi yang lain. Mengaku dapat ustaz. Ini mengaku masalah. Kemudian yang keempat. Nah, ini masih hangat juga gitu tentang bakteri Sakazaki. Ya walaupun saudara ilmu sosial ini contoh yang mungkin pas juga gitu. Kalau kita lihat susu formula itu diambil 22 sampel. Coba kita pergi ke supermarket. Merek susu kan banyak banget ya. Mungkin lebih dari 22. Makanya di dalam Islam kan sebaiknya pakai susu ASI. Iya kan? ASI itu kalau dibandingkan dengan susu formula kan lebih hebat ASI.
Satu, mudah dibawa kemana-mana, ya kan? Tidak ada expirednya. Kemudian apa? Tanpa kemasan. Terus apa lagi? Kemudian ekonomis. Terus ada cadangannya. Bisa kiri. Nah ini mana nih? 22% dari 22 itu makanya tidak berani dipublikasi. Mungkin penelitiannya benar, tapi apakah dia mewakili yang lain? Menjadi masalah. Susu formula 40% dari 15. Susu formula banyak, makanan bayi banyak banget. Tidak hanya 15. Itu diklaim 40%. Mungkin 40% dari ini, dari 15-nya iya. Penelitiannya benar, dia ahlinya. Tapi apakah 15 itu mewakili? Menjadi masalah besar. Jadi kelihatannya mudah tetapi susah. Tapi nanti saat kita jelaskan, kita diskusikan, kelihatannya susah tapi mudah. Dibalik. Bisa. Jadi ini juga masalah. Jadi hidup saudara kan banyak masalah. Lihat wajahnya sudah penuh dengan masalah. Tanggal muda masalah, tanggal tengah masalah, tanggal tua masalah. BBM naik masalah. Apalagi mau ambil 2 masalah. Nah, tadi yang disampaikan Pak Dekan, jadi hidup kita itu kan sudah banyak masalah begitu. Jadi sebaiknya motonya mulai dari sekarang ini, berpikir yang di luar kebiasaan berpikir, karena memang masalahnya di itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya berpikir yang biasa, anaknya seorang pedagang sendok, dosen, ya saya mungkin hanya bisa kerja di pasar, tidak melompat gitu. Tapi dari 9 bersaudara, rata-rata itu minimal sarjana. Itu karena harus melompat. Saya kemarin baru baca profilnya Pak Pratikno ya, yang jadi rektor UGM terpilih, itu bahkan lebih sedih lagi gitu. Sampai beliau pulang S3 dari Inggris, daerah asalnya beliau di Probolinggo, itu masih belum ada listrik. Sejak SMP sudah kos. Jadi itu berpikir berkebiasaan, sehingga jatuhnya begini. Jadi ini ada mesin monitor begitu, mau potong rambut, kemudian modelnya itu sesuka kita. Kemudian nanti masuk, potongannya sesuai dengan apa yang kita minta. Kan hebat. Besok mungkin ada kamar jodoh gitu. Saudara berpikir, ketik itu kriterianya ada 10, kemudian orang masuk itu nanti ada detektornya, kalau bunyi itu berarti cocok. Kemudian ini ada kelas mobile, jadi kalau di pelosok-pelosok gitu mungkin tidak perlu sampai ke sekolah, dia masuk di ruang ini. Ini ada kelas perahu, ini dengan homeschooling itu di sekolah dan seterusnya. Jadi berpikirnya melompat. Kalau potong rambut itu ada cerita seorang kiai punya anak laki-laki, rambutnya keriting. Terus kuliah begitu, pulang kuliah rambutnya lurus. Pak kiainya marah-marah. Kenapa kok rambut kamu lurus? Oh Pak, direbonding, dilurus. Terus bapaknya ngimami sholat sama softnya, tolong softnya direbonding dan dirapatkan. Nah, ini publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Sistem ini bervariasi tergantung bidang masing-masing dan selalu berubah meskipun seringkali secara perlahan. Sebagian besar karya akademis
diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku. Sebagian besar bidang akademik yang telah mapan memiliki jurnal dan bentuk publikasi sendiri. Di MSI sudah hebat, bahkan jurnalnya sudah terakreditasi. Jadi ini cocok dengan statement yang bawah ini. Dalam publikasi ilmiah, sebuah makalah adalah sebuah karya akademis yang umumnya diterbitkan dalam suatu jurnal ilmiah. Tadi sudah disampaikan oleh moderator tentang kemungkinan kewajiban publikasi untuk yang S1, S2, dan S3. Makalah ini dapat berisi hasil penelitian orisinal atau berupa telaah dari hasil-hasil yang telah ada sebelumnya. Makalah seperti ini baru dapat dianggap valid setelah melalui proses peer review oleh satu atau beberapa pemeriksa dalam rangka untuk memeriksa isi makalah apakah telah sesuai untuk dipublikasikan di jurnal. Sebuah makalah dapat mengalami beberapa kali pemeriksaan dan revisi sebelum akhirnya dapat diterima untuk publikasi. Hal ini dapat berlangsung hingga beberapa tahun, khususnya untuk jurnal penerbitan yang sangat populer. Jadi antrinya itu bisa 1 semester, bisa 1 bulan, bisa bahkan tahunan. Yang saya tahu beberapa jurnal akreditasi itu delay-nya bisa sampai tahunan. Bahkan jurnal internasional itu bisa 1, 2, 3 tahun. Ini surat edaran tadi yang disampaikan. Mungkin nggak terlalu bagus, tapi PDF-nya saya punya. Tadi sudah kebaca saya kira. Nah ini kriteria untuk menilai suatu karya ilmiah yang baik. Memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau tujuannya itu selevel tesis ya, jangan selevel skripsi. Dan jangan terlalu ideal, selevel disertasi. Itu pun sebetulnya relatif. Tapi biasanya yang tidak tertulisnya itu ada yang mengatakan kalau skripsi itu referensinya 10, tesis itu 25, disertasi itu 75 minimal referensinya. Referensi itu yang dikutip di dalam isi. Kemudian menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penulisan yang cermat, mengembangkan hipotesis yang akan diuji, dapat didukung dengan menggunakan riset-riset yang lain. Jadi kalau diuji coba kan bisa. Kalau misalkan sulap barangkali tidak bisa, magic barangkali tidak bisa. Jadi tidak seperti itu. Artinya kalau itu dikonstruksi oleh orang lain, kira-kira juga bisa menghasilkan. Memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif, artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh, dapat digeneralisasikan, artinya hasilnya dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih luas. Ini sumber permasalahan dalam publikasi ilmiah. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Misalkan orang banyak mengaji, kok kenyataannya, ini mudah-mudahan tidak ada dosa, ini contoh. Saya coba supaya pas gitu dengan MSI. Banyak ngaji tapi hidupnya kok selalu selalu jelek gitu. Nasibnya tidak beruntung. Setelah dirunut ternyata dia tidak tahu artinya ngajinya. Jadi kalau pas dapat kiriman uang ngaji dengan senang, padahal di situ ngajinya tentang neraka. Dari putus cinta ngaji berurai air mata, padahal itu tentang surga. Ya kan? Padahal mahasiswa itu kan biasa baca dari kanan ke kiri. Arab itu kan dari kanan ke kiri kan, Al-Quran. Kalau Latin, Inggris kan dari kiri ke kanan. Kita itu kan terutama di restoran seringnya dari kanan ke kiri. Lihat harganya dulu baru lihat menunya. 500 rupiah lihat air mineral gelas. Sudah terbiasa terutama di restoran dari kanan ke kiri. Kemudian terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Jadi saudara
merencanakan begini, kenyataan begini. Bisa diteliti. Terdapat pengaduan. Jadi misalkan pengaduan tentang pulsa yang sekarang marak gitu, menyedot pulsa karena ada pengaduan, kemudian diteliti. Kemarin sudah dipublikasi nomor-nomor yang menyedot pulsa. Itu sudah terpublikasi. Adanya persaingan. Jadi persaingan misalkan bank syariah dengan bank yang konvensional. Kita pengen meliti sumber kesehatan keuangannya dibandingkan dengan modal yang mungkin relatif sama. Nah, itu bisa karena ada persaingan. Bersumber pada buku atau karya ilmiah sebelumnya. Jadi misalkan penyempurnaan. Misalkan ini contoh yang salah. Ada Muhammadiyah, ada NU yang kok selalu ribut gitu. Bahkan kemarin tidak hanya hari raya yang ribut tanggalnya. Kemarin bulan Februari Valentine Day itu ada versi NU, versi Muhammadiyah. Tanggal 13 dan tanggal 14. Karena saking orang Amerika sudah pergi ke bulan, kita lihat bulan aja masih ribut. Terus dimodifikasi, disempurnakan. Ada organisasi namanya Muhammadinu, Muhammadiyah dan NU digabung. Penyempurnaan. Kemudian ada verifikasi. Jadi dicek, mungkin ada teori baru bahwa misalkan bank pembagi hasil yang syar'i begitu itu lebih islami misalkan, terus dicek, diverifikasi. Pengembangan. Jadi adanya turunannya syar'i tidak hanya menabung, mungkin bagi hasil, terus apalagi turunannya di situ tidak ada diversifikasi usaha sehingga macam-macam bentuknya. Itu bisa dengan ini pengembangan. Nah, permasalahan yang baik adalah jadi ketika nanti dijadikan publikasi ilmiah bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Dua itu. Bermanfaat tapi tidak bisa dilaksanakan repot. Banyak sekali orang studi lanjut ke luar negeri bermanfaat kan, begitu pulang ke Indonesia tidak bisa diimplementasikan. Susah. Karena tidak sesuai atau mungkin sarana prasarananya tidak mendukung. Nah, ini beberapa syaratnya. Jadi kemampuan teorinya harus bagus, waktunya itu tersedia, tenaganya tersedia, dananya bagus, adanya faktor pendukung, tersedianya data, tersedianya izin. Ini juga penting. Ada teman saya itu meneliti tentang data sakit jantung. Itu tidak bisa. Karena sakit jantung itu kan orang kaya. Meskipun kita minta data tanpa menyebut nama, ternyata tetap tidak bisa. Karena orang kaya. Kalau sakit pilek barangkali ada datanya, boleh. Untuk orang kaya kan penyakitnya juga yang hebat-hebat kan. Jantung, terus stroke misalkan. Tidak ada tukang becak lagi ngayut jantungan gitu kan, tidak ada. Dia ya cuma pusing, keseleo masuk angin, puskesmas, pusing, keseleo masuk angin, perginya ke puskesmas. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa cuma pilek, batuk, panas, hanya kayak gitu. Tidak ada pas ujian stroke atau jantungan, gitu juga nggak ada. Jadi level penyakitnya sudah disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Di saya alhamdulillah ya penyakitnya cuma pilek, panas, batuk, gitu. Disesuaikan. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ini seringkali kalau orang hukum kan tafsirannya macam-macam. Ada 5 orang hukum diskusi katanya pendapatnya 6. Katanya begitu. Sama kalau saudara pergi ke pecahannya Uni Soviet, Uzbekistan, Kazakhstan dan lain-lain itu katanya kalau ada remaja putri gadis 10 kumpul, itu yang cantik 20 katanya. Karena bayangannya juga cantik.
Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimatannya. Ini hendaknya itu tidak harus ya. Hendaknya itu himbauan. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam karya ilmiah yang dapat menimbulkan publikasi ilmiahnya menjadi masalah. Permasalahannya tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan penulis, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan biaya. Contohnya misalkan gini, yang ini saya buat mudah. Meneliti tentang makanan yang paling disukai mahasiswa UI. Itu kan gampang. Tapi mahasiswa UI jumlahnya 20.000 total. Kalau itu tesisnya biar dianggap hebat, datanya lengkap. Jadi lampirannya ada 20.000. Sehari saudara bisa tanya mahasiswa 50 mahasiswa lah. Mungkin bisa 50. Jadi perlu berapa hari? 400 hari. Ya, 20.000 dibagi 50 kira-kira, kalau kalkulatornya betul ya 400. Kalau setahun kerja itu 200 hari, dipotong lebaran, musim hujan, UTS, UAS, datang bulan, maka diperlukan 2 tahun untuk ngumpulin datanya. Pertanyaannya, kalau data terkumpul semua, apa disertasinya hebat? Dalam waktu 2 tahun itu ada yang sudah lulus. Dalam 2 tahun itu ada mahasiswa baru. Dalam 2 tahun itu mahasiswa bergaul. Orang Padang yang tadinya pedes ketika disurvei, kemudian ketemu sama orang Jawa, sehingga menjadi tidak suka pedes. Iya kan? 2 tahun kemudian. Orang Sunda yang tadinya senang daun-daunan tidak dimasak, ketemu orang Padang. Daunnya kan harus dimasak kan? Apalagi ketemu orang Jawa, dimasaknya itu sampai hancur. Gudeg, bahan dasarnya nangka muda sama-sama. Orang Sunda langsung dimakan, orang Padang setengah matang, orang Jogja harus hancur. Yang paling kaya itu orang Sunda. Ya kan, cuma modal makan nasi biasa, terus ke kebun, udah kaya. Istri saya orang Sunda, cepat kaya. Itu ada cerita, mudah-mudahan cukup. Ada cerita tentang orang Sunda, orang Manado, orang Papua naik pesawat. Ini gadis semua, tiga-tiga, satu bangku. Dari Papua menuju Jakarta. Di atas Makassar pesawatnya oleng. Wah, pada panik kan, istighfar, ada macam-macam gitu. Istighfar. Tapi orang Sunda itu malah ambil bermake up. Ditanya sama orang Manado, kenapa kok kamu bermake up? Nanti kalau pesawatnya jatuh, yang ditolong duluan yang kelihatan cantik. Nah, kemudian yang Manado panik kan, panik. Akhirnya dia robek roknya dirobek. Kan? Biasanya putih-putih kan orang Manado. Nah, tanya sama yang Papua, kenapa kamu kok sobek roknya? Nanti kalau pesawatnya jatuh, yang ditolong duluan itu yang kelihatan putih. Orang Manado. Nah, yang Papua panik. Panik, kemudian dia lepas semua bajunya. Terus ditanya sama yang Sunda sama yang Manado, kenapa kok kamu malah lepas bajunya? Nanti kalau pesawat jatuh, yang dicari duluan adalah kotak hitamnya. Dan pilot itu yang paling susah katanya menerbangkan jamaah haji, karena pakai sholawat kan. La ilaha illallah, pesawatnya goyang. Mana ini sampai mana? Ini ya sudah. Nah, ini cara dalam melakukan studi pendahuluan bisa dengan kajian teoritis di buku, penelitian empiris, penelitian pendahuluan, atau konsultasi dengan supervisornya. Nah, fungsi teori dalam karya ilmiah
Bisa sebagai penjelas, bisa sebagai prediksi, bisa sebagai kontrol. Ini penelitian yang empiris. Jadi mengetahui kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya, kemudian saudara sempurnakan. Mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya, mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Ini penting. Saya pernah memeriksa itu, ternyata si peneliti tidak jujur. Jadi si peneliti karena penelitiannya hampir sama, maka penelitian yang pendahuluan itu atau penelitian yang sebelumnya itu tidak dimasukkan di dalam kerangka teori. Jadi sebetulnya gampang ngeceknya. Di Google misalkan dicek judulnya itu, ternyata ada yang hampir sama, abstraknya bisa ketemu, ternyata hampir sama. Ketika ditanya, ternyata dia menganggap tidak tahu. Itu pun menurut saya tidak mungkin. Jadi sebaiknya saudara jujur. Mungkin penyempurnaan sedikit, tetapi itu menjadi tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali saudara tidak cantumkan di dalam pustaka, karena mungkin sama, saudara takut itu dianggap sebagai plagiat atau duplikat. Itu malah akan menjadi celaka. Jadi sebaiknya dicek dulu, kemudian saudara cari sisi tambahannya, meskipun mungkin sedikit. Kemudian penelitian kecil itu dilakukan dengan mengambil sampel untuk memperoleh gambaran yang akan diteliti. Ini biasanya penelitian psikologi, pakai penelitian pendahuluan, pakai kuesioner pendahuluan begitu, untuk melihat kira-kira pertama kehandalannya kuesioner itu, yang kedua untuk melihat modelnya kira-kira seperti apa. Nah, ini konsultasi. Ini juga dilakukan dengan cara bertemu, meminta informasi tentang apa yang akan diteliti kepada orang-orang yang dianggap ahli. Jadi misalkan dengan supervisornya. Tidak mesti harus dengan supervisornya. Mungkin dengan ahli yang lain. Saudara komparasi, minta informasi. Keberhasilan teknik ini akan sangat bergantung kepada ketepatan peneliti dalam memilih narasumber. Jadi kalau saudara tesisnya tentang ekonomi Islam, saya pembimbingnya, walaupun mungkin saya hebat, tapi tidak pas, tidak optimal. Kemudian teknik ini sangat cocok jika peneliti memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan biaya. Tesis itu kan dibatasi waktu, ya kan? Coba kalau tesis tidak dibatasi dengan waktu, saudara bayangkan saudara sekolah S2 kehutanan, kemudian meneliti tentang pohon jati, itu sampai anaknya meneruskan tesisnya belum selesai, 30-50 tahun kan? Atau teknik sipil tentang gempa, jadi tunggu kan gempa berikutnya. Nah kalau nggak terjadi kan masa nggak lulus gitu. Pasti ada teknik-tekniknya gitu untuk membatasi waktu. Kan tidak mungkin tesisnya pertanian itu pohon pisang, kan tidak mungkin kan. Mesti harus yang lain. Mungkin kapas, mungkin bahkan sampai pohon jati. Nah, ini berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi apa masalah utamanya? Apakah tujuan dibuatnya karya ilmiah? Ini untuk skripsi, level skripsi, tesis, disertasi. Apakah datanya bisa diperoleh? Ya, kayak tadi yang penyakit jantung, ternyata datanya tidak bisa diperoleh. Apa kita mampu untuk membuatnya dilihat dari ini, waktu, tenaga, biaya? Apakah memperoleh izin? Berapa banyak informasi yang bisa kita peroleh? Apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan? Jadi kalau misalkan saya kelompokkan itu ada empat kelompok publikasi ilmiah atau dokumentasi ilmiah. Misalkan skripsi, tesis, disertasi itu ada 4. Dilihat dari teori dan dilihat dari data. Itu ada 4. Teorinya bisa lama, yang pertama. Datanya bisa baru. Artinya teorinya itu gampang, tapi kasusnya baru. Misalkan tentang serangga tomcat, itu kan baru. Tapi teorinya mungkin lama gitu, tentang perkembangbiakan. Itu kan lama. Tapi kasusnya tomcat. Bisa juga teorinya baru, kasusnya lama. Misalkan teori apa? Kasusnya apa?
teorinya baru, kasusnya lama. Contohnya apa? Pernikahan Jupe. Pernikahannya atau kasusnya Hakim. Ya, istri pertama dimadu, sekarang istri pertama memadu. Ya kan gitu kan? Nah, itu kan tentang pernikahan tapi teorinya baru. Saya nggak tahu Pak Sarif mungkin bisa ketemu itu. Contoh kasus zamannya Nabi, istri pertama jadi istri kedua. Nah, itu kan teori baru tapi yang lama kan? Barang yang lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, teori baru kasusnya baru. Jadi misalkan apa? Tsunami. Meskipun dulu lama tapi kan itu tidak diteorikan. Jadi semuanya baru. Atau teori lama, datanya lama. Ini biasanya ya yang konvensional, artinya kalau tesis itu seperti itu ya bolak-balik seperti itu, tinggal kasusnya dirubah-rubah, kira-kira begitu. Nah, ini ada empat kombinasi. Mana yang saudara ikuti mazhabnya? Kalau saya menyarankan ya paling tidak itu kasusnya baru. Itu jauh lebih aman karena lagi tren, lagi in. Tapi kalau teorinya baru mungkin kan agak berat. Tapi mending kasusnya yang baru. Syukur-syukur kasusnya baru, teorinya baru. Berkaitan dengan tinjauan teoritis, teori-teori yang dapat mendukung. Dari mana kita dapat teori itu? Apakah sudah ada karya tulis terdahulu? Ini juga penting, perlu dicek. Bagaimana bentuk kerangka pemikirannya. Berkaitan dengan uji hipotesis, apakah karya yang saudara buat itu memerlukan hipotesis? Apa dasar yang digunakan untuk hipotesis itu? Bagaimana bentuk hipotesisnya? Ini berkaitan dengan desain, perumusan masalahnya, landasan teorinya, perumusan hipotesisnya, skala pengukurannya, sampelnya, teknik pengambilannya, terus instrumen apa yang digunakan. Berkaitan dengan pengumpulan data apa yang harus dikumpulkan, bagaimana instrumen untuk mengumpulkan datanya, siapa yang akan mengumpulkan, ini juga penting. Kalau yang mengumpulkan itu kita tidak tahu ruhnya, akan menjadi masalah. Setahun yang lalu saya dengan Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas, itu melakukan penelitian tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru. Tapi yang di lapangan itu adalah pegawai-pegawai dinas pendidikan. Ternyata data yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan cara mengambil datanya, karena yang ngambil itu orang-orang dinas pendidikan. Biaya yang harus dikeluarkan, tenaga yang diperlukan, prosedurnya. Ini juga kadangkala penting, prosedur pengumpulan datanya. Berkaitan dengan analisis, bagaimana formatnya, siapa yang akan mentabulasi, berapa lama proses tabulasi, alat analisis yang digunakan apa, softwarenya apa. Ini juga mungkin penting. Berkaitan dengan pembuatan kesimpulan, bagaimana cara menyampaikan kesimpulannya, untuk siapa saran yang akan diberikan, apakah saran dalam bentuk umum atau spesifik. Jadi apakah sifatnya deskriptif atau inferen. Jadi kalau saudara misalkan meneliti studi kasusnya hanya Sleman dan tidak bisa di general untuk daerah yang lain, maka sifatnya spesifik. Tapi kalau itu bisa di general, maka itu menjadi sifatnya umum, menjadi inferensi. Ini laporan, ini yang PowerPoint yang akhir saya kira. Format laporannya, karena levelnya tesis ya tesis, dan biasanya ada gaya masing-masing. Saya kira di MSI sudah ada panduannya. Nah, itu harus diikuti. Jangan mengikuti panduan yang lain. Jadi mengikuti panduan yang sudah dibuat oleh MSI. Kemudian siapa saja yang membaca laporannya, berapa banyak laporan akan digandakan, berapa kali presentasi ilmiah harus dilakukan, kepada siapa presentasi itu dilakukan. Dan secara garis besar saya kira begitu, sudah selesai. Jadi mungkin ada waktu bisa 15 sampai 30 menit.
karena kita mulainya sudah mundur begitu, mudah-mudahan 15 menit cukup, kalaupun tidak saya kira mungkin bisa dinegosiasi. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Fauzi. Kita akan mempertajam pemaparan Profesor Fauzi dengan tanya jawab. Kita memang punya waktu sekitar 15 menit. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau mempertajam diskusi pada siang hari ini. Ya Bapak. Yang lainnya? Ya, 1, 2, 3. Ada yang lain? Atau 3 dulu ya Pak? Silakan Bapak. Kebetulan saya bersama dengan teman-teman dengan Pak Dr. Fahri Hasim, Ketua Asosiasi Suara Manusia Pak Kiai Masjid Universiti dari Jember, dan dulu kita bersama-sama Pak untuk mengarahkan itu. Nah, itu Muhammadiyyin namanya. Beberapa hari yang lalu, mungkin ada kaitannya dengan karya ini ya. Beberapa hari yang lalu, salah satu kerja Majelis Ilmu Masjid itu terus kita sebenarnya. Jadi kita berusaha dari kita menangkap realitas masyarakat ini, kita akan diskusi setiap malam Kamis, dan produk akhirnya sebenarnya yang kita sebut antologi pemikiran NM Masjid Muhammadiyyin. Ketika itu kita publikasi dan kita sudah jurnal itu di warung program semuanya macam Jawa Selatan itu, ada banyak yang masukan yang lebih bukan pada substansi isi yang kita angkat, tapi pada metode-metode. Ada 2 rambu yang menurut kawan-kawan itu bilang ya, rambu akademis dan rambu keagamaan. Ini menjadi kegelisahan sendiri bagi kami, bagi kita di luar informasi. Sebenarnya sejauh mana fungsi rambu-rambu itu terhadap kemasyarakatan. Padahal yang kita tuju sama, rahmatan lil alamin. Tapi kenapa pada rambu-rambu seperti ada otoritas yang memegang bahwa benar salah itu kiai A, kiai B yang menentukan. Otoritas itu ketika kita berhubungan dengan kasus-kasus keagamaan, dan ketika kita berhubungan dengan kasus-kasus yang sifatnya umum, ada rambu-rambu yang harus menukil begini, yang harus kutipan ini, dan sebagainya. Sementara kalau kita harus mengutip A, B, C, hampir semua tulisan yang ada di jurnal itu ada kutipannya. Karena kita mengenal setiap kata per kata, guru SD, guru SMP, guru SMA, semua terlibat di dalam. Nah, saya ingin tanya sejauh mana sebenarnya inti batasan dan aturan itu terhadap tujuan sendiri dari sebuah penulisan dikaitkan dengan hubungannya dengan rahmatan lil alamin. Dengan Pak, terima kasih. Terima kasih. Mas yang di sini. Pertama saya ingin menanyakan dan sekaligus untuk konfirmasi. Kebetulan ketika kita tadi melihat CV dari Pak Profesor ini kan banyak di CV ya, pendidikan. Kaitannya dengan surat edaran dari Menteri Kemendikbud tentang kewajiban untuk membuat karya ilmiah di dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu seperti apa kelanjutannya, apakah jadi diharapkan mahasiswa atau seperti apa? Sedikit kalau saya boleh berpendapat tentang rencana atau yang sudah diedarkan tersebut, mungkin saya salah satu yang mendukung atas program tersebut, tapi dengan catatan tentunya pemerintah melalui Menteri Pendidikan tidak begitu saja menganjurkan, atau dengan kata lain tidak begitu saja memerintah, tapi ada stimulan dari perintah itu. Kira-kira bagaimana untuk bisa mewujudkan itu semua lah. Jadi ibarat kita disuruh pergi ke sana, ya paling kan kita dikasih tahu lah ke sana itu tuh harus menggunakan apa, bagaimana caranya. Nah, jadi kaitannya dengan pertanyaan saya di awal juga saya menanyakan hal tersebut. Sekiranya nanti Menteri Pendidikan jadi kebijakan ini, apa yang akan disampaikan ke kita selaku ya yang masih berada dalam dunia pendidikan untuk meraih itu semua. Saya kira kita tidak perlu pesimis. Justru
sebaiknya yang paling bijak adalah ketika kita dipahas-pahasi tetangga kita seperti itu, ya hanya orang-orang yang kurang baik menurut saya yang tidak menerima. Justru kita harus bermotivasi bagaimana caranya lebih baik. Nah, jadi saya kira dengan satu mahasiswa memiliki satu karya ilmiah yang di jurnal yang dipublikasikan, itu juga akan menjadi dalil bahwa Indonesia juga dari segi pendidikan nggak kalah dengan negara lain. Saya pernah mendengar sekitar abad beberapa Malaysia itu kan berkiblat kepada Indonesia ketika itu di dunia pendidikan, tadi spesifikasinya di bidang apa itu. Jangan sampai hal itu posisi tersebut berbalik. Iya, tingkatnya menurut saya itu suatu hal yang harus didukung sepenuhnya dalam pengembangan di dunia pendidikan agar kita juga disegani di dunia internasional, tapi dengan catatan tidak begitu saja memerintah atau mengajarkan, tapi memberikan arahan-arahan. Jadi saya kira poinnya sudah ditangkap oleh Profesor Fauzi. Silakan yang terakhir, yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, mungkin ada beberapa kasus yang mungkin sampai sekarang saya sering lihat kepada teman-teman yang di luar daerah masih adanya plagiarisme secara keseluruhan, dalam artian cuma berbeda daerah itu karya ilmiahnya bisa dipublikasi di plagiat dengan ganti nama saja. Yang saya ingin tanyakan bagaimana Mendiknas membuat suatu metode untuk dapat sehingga tidak penelitian sesuatu itu tidak berulang-ulang bahkan diplagiat. Kalau dasarnya Google kayaknya masih belum. Mungkin dari Bapak bisa diceritakan seperti sejauh mana langkah-langkahnya sehingga di satu daerah itu tidak meneliti, di daerah lain sudah meneliti bahkan kalau bisa lebih menilai di tengah-tengah. Yang kedua, berkaitan juga tentang publikasi ilmiah. Saya pernah lihat salah satu media nasional itu menuliskan suatu tulisan yang mana tulisan itu disalur ulang oleh penulisnya dari orang yang lain, cuma bahasanya berubah. Apakah itu masuk plagiat juga? Dan berkaitan dengan itu, kenapa standarisasi metode penulisan ilmiah di setiap universitas itu ada yang berbeda? Misalnya dalam penulisan sesuatu, kira-kira Mendiknas, karena menurut saya itu merupakan apa ya? Bagi saya sangat penting sekali untuk membedakan sesuatu itu plagiat apa tidak. Terima kasih. Kalau misalnya nanti masih ada waktu, kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya kira ada 3 orang, Prof, yang mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan publikasi ilmiah supaya rahmatan lil alamin, kira-kira begitu. Saya tidak mendalami tentang Muhammadiyah atau NU. Saya dididik sampai tahun 89 sebelum masuk Jogja itu gaya NU. Jadi kalau 11 taraweh pulang itu pasti dimarahi. Kalau sholat subuh tidak kunut pasti dimarahi. Tapi di Jogja kemudian ketemu Muhammadiyah, akhirnya ya saya oke-oke aja, mau pakai kunut mau tidak, nggak ada masalah. Nah, kaitannya dengan publikasi, sebaiknya itu kan general, sifatnya umum. Tapi ada publikasi-publikasi yang sifatnya khusus. Misalkan kalau nggak salah itu Hizbut Tahrir, misalkan pada kasus Hizbut Tahrir itu ada buletin atau apa gitu. Mungkin kadangkala oleh komunitas yang lain tidak bisa diterima isinya, tapi itu juga tetap beredar, nggak ada masalah gitu. Saya tadi pagi di BB ada buku judulnya Fikih 5 Mazhab. Ternyata ini katanya punyanya Syiah gitu, Syiah. Saya juga bukunya aja baru lihat covernya begitu. Saya karena ikut beberapa grup begitu,
terus dia katakan ini hati-hati karena si A gitu. Saya pun juga nggak ngerti si A itu apa. Katanya apa Ali disejajarkan dengan apa namanya Nabi dan seterusnya. Ketika saya 3,5 tahun itu saya dari Yaman, dari Makulat. Terusnya kadang-kala jadi imam itu saya ngerti kalau dia jadi imam gitu. Cuma begini, tahu-tahu rukuk gitu, kadang-kala garuk-garuk dan seterusnya. Ya, itu bagian dari menurut saya ya, perbedaan yang tidak perlu kita diskusikan begitu. Nah, kalau itu sifatnya tidak ibadah, saya kira bisa general. Tapi kalau sifatnya ibadah, barangkali ada hal-hal yang kita mungkin menjadi benturan begitu. Tetapi itu kalau medianya untuk mereka sendiri, saya kira mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sifatnya menjadi umum, barangkali menjadi masalah. Ahmadiyah itu kan katanya dibolehkan selama dia untuk komunitasnya sendiri. Tapi kalau kemudian dia siar gitu, kemudian kan menjadi masalah. Jadi kalau saya diminta berpendapat pada kasus yang ilmiah, selama itu bisa diterima semuanya, maka itu disebarkan secara nasional tidak apa-apa. Tapi kalau itu ada benturan-benturan karena harus merefer misalkan gaya NU ya harus kiainya, gaya Muhammadiyah mungkin dengan yang lain, ya itu juga harus hati-hati. Karena kita kan tidak ingin ada perpecahan. Kita kadang-kadang nggak jujur. Ada orang sholat yang mungkin menurut kita salah, dipukuli, dibakar dan seterusnya. Sementara ada artis yang punya anaknya 3, bapaknya siapa aja nggak tahu, juga kita nggak apa-apa gitu. Ya kan dia bingung, wajahnya kayak si A, tapi badannya kayak si B, tapi kelakuannya kok kayak si C. Wah ini campuran kan. Itu kita kan nggak pernah kan utang aja itu. Sementara ada orang yang sholat, kemudian marah begitu. Ya mungkin barangkali ya kita perlu toleransi lah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan surat edaran. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir jernih, barangkali ya tidak perlu sampai marah-marah menggugat surat edaran itu. Kalau dibaca dengan pelan-pelan itu kan sebetulnya ada tujuannya begitu. Misalkan yang lulusan S1 harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu kan definisinya bisa online, bisa sebulan sekali diterbitkan, bisa tiap minggu, nggak ada masalah. Jurnal yang kualitasnya bagus internasional itu ada yang seminggu sekali terbit di online. Saya kira tidak ada masalah. Jadi selama ini hampir semua perguruan tinggi yang besar-besar itu skripsinya kan sudah di online kan, judul dan abstraknya. Tidak ada masalah sebetulnya. Cuma kadang-kala kita langsung reaktif. Itu yang jadi masalah. Program master sekarang kita baca menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal nasional diutamakan yang akreditasi. Jadi kalau tidak akreditasi bisa apa-apa. Jurnal nasional itu apa? Jurnal yang misalkan dikelola MSI, yang nulis tidak hanya MSI, yang nulis mungkin MSI di tempat lain masuk. Nah kalau kita mau dibuat mudah kan, konsorsium MSI itu ada, tinggal tukeran selesai, tidak ada masalah. Tapi kenapa dibandingkan dengan Malaysia? Saya 3,5 tahun di Malaysia. Produknya Malaysia itu sebagian besar produknya orang Indonesia yang sekolah di sana. Sehingga dikti mulai tahun kemarin haram hukumnya sekolah dengan beasiswa negara. Haram hukumnya sekolah di Malaysia. Karena kan seringkali kita diolok-olok begitu, padahal produknya Malaysia itu sebagian produk dari orang Indonesia. Sehingga di stop kalau dia biaya negara. Di stop. Jadi kalau dibaca pelan-pelan saya kira tidak ada masalah. Itu pun mesti ada prosesnya, tidak serta-merta di general begitu. Jadi itu saya kira sudut positifnya begitu. Nah, sudut positif yang lain kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga tentang plagiat. Kalau semua sudah di database, semua sudah online, maka cara ngeceknya kan mudah. Coba kalau saudara pergi ke Pasar Senen di Jakarta, saudara mau disertasi, mau tesis, mau skripsi, temanya apa, judulnya kayak apa,
ditunggu paling 1 hari selesai, sekalian jilidnya. Tidak main-main, ada. Di Jogja mungkin ada lah, di shopping gitu saudara beli. Tapi saya ngambil contoh yang jauh biar nggak ada risiko. Di Pasar Senen itu ada, database-nya ada. Mereka ada, tinggal di studi kasusnya, terus sampai PowerPoint-nya dibuatkan. Dan mental kita gitu, coba saudara lihat di Nuwun Sewu, pejabat-pejabat itu, dia dapat ijazah S2 bahkan mungkin S3 dengan mudahnya. Mental kita sendiri sudah begitu. Jadi ya susah juga gitu. Akhirnya buat terobosannya begitu. Nah sekarang ada portal namanya dari Dignas atau Dikbud, Garuda namanya, portal Garuda. Jadi semua perguruan tinggi produknya, terutama miliknya dosen, itu wajib dipublikasikan di portal Garuda. Seandainya tidak masuk di situ, maka kalau naik pangkat dicek tidak terpublikasi di situ, meskipun dia jurnal akreditasi, jurnal internasional, maka itu tidak dinilai. Itu positifnya. Jadi kalau besok saudara tesis dicek ternyata sudah ada judulnya di tempat lain, saudara dianggap plagiat, dianggap duplikat. Itu positifnya, makanya kemudian meloncat. Ya, saya nangkapnya begitu, meskipun saya tidak ikut memikirkan surat edaran itu, tapi karena saya beberapa teman itu di dikti, ya, saya menangkap ruhnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta itu terus menjadi wajib, terus menjadi stres gitu. Coba kalau saudara iseng daftar di UGM, BPPS, itu syarat TOEFL-nya kan 500, TPA-nya 550. Padahal syaratnya negara, beasiswa BPPS, itu TOEFL-nya 450, kemudian TPA-nya 500. Tapi UGM membuat syarat yang lebih tinggi. Dikti juga nggak marah. UGM kan mungkin juga pengen syaratnya supaya bagus begitu. Sehingga banyak orang yang kemudian tidak bisa sekolah ngambil master atau PhD di UGM karena syaratnya ditinggikan. Itu juga nggak ada masalah. Jadi kadang-kala mungkin perlu seperti itu. Nah, tentang duplikat atau plagiat, ini ada contoh yang saya buat ekstrim. Contoh ekstrimnya begini, kalau saudara ngutip teori, tapi nulisnya itu tidak menjorok dengan satu spasi. Jadi kalau saudara lihat beberapa tesis atau disertasi, itu sistem nulisnya kan menurut ini kemudian dicuplik menjadi satu spasi gitu. Nah itu yang benar begitu. Kalau dibuat double spasi atau 1,5 spasi bagian dari isi, itu sudah dikatakan duplikat. Yang terbaru definisinya begitu. Meskipun ditulis apa adanya, tapi tulisnya itu sudah diatur. Jadi satu linear begitu, misalkan tentang teori begitu, itu tulisnya ada aturannya, yaitu dibuat menjorok, mungkin menjorok bagian dari yang terus dia satu spasi. Itu sistem nulisnya begitu. Jadi kalau nulisnya itu menurut Fauzi begini gitu sebagai bagian dari satu kesatuan, itu plagiat. Ekstrimnya sudah begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan menulis media koran tapi hampir sama kok dimuat di macam-macam. Saudara lihat misalkan pakar ekonomi atau pakar politik, pendapatnya hampir sama kan? Tapi kan nggak apa-apa. Tinggal gaya bahasanya mungkin dibuat berbeda. Kalau itu menyangkut ilmiah dalam artian penelitian, tidak bisa, tidak boleh. Tapi kalau misalkan mungkin di koran dengan gaya yang berbeda, itu menjadi tidak masalah. Misalkan acara ini undang 5 wartawan, besok kan terpublikasi semua. Apa itu terus dianggap plagiat? Kan tidak. Karena gaya tulisannya kan beda-beda. Tapi kalau plek sama, ya itu kena etik kode etik penulisan lah kira-kira. Jadi, tapi barangkali kejadiannya begini, dia membuat karya ilmiah dikirim, kita nggak tahu mana yang akan terpublikasi. Nah, kebetulan publikasinya bareng gitu atau terpaut 1 hari.
Makanya ada kode etik. Selama saudara ngirim, saudara cek, saudara mau ngirim lagi nggak ke tempat lain. Kalau ngirim ke tempat lain, maka yang sudah terkirim itu saudara cut, telepon, bahwa ini saya akan kirim ke tempat lain. Itu etiknya begitu. Jadi tidak bisa gambling dikirim ke 3 atau 4 tempat dengan asumsi bahwa siapa tahu nanti ada yang terpublikasi. Tapi pertanyaannya kan bukan begitu. Kalau terpublikasi semua gimana? Nah, kan menjadi repot. Itu yang tidak boleh. Jadi harus step by step. Kalau di sini ditolak, baru di sini. Kan tidak bisa cowok itu langsung cari cewek 5 kan nggak bisa kan? Kan siapa tahu salah satu. Tapi kalau 5-5-nya mau, kan repot. Kayak orang Madura itu punya istri 5, disarankan 7. Karena kan 7 hari, biar ganti-ganti tiap hari. Tapi jawaban dia nggak begitu. Saat tiap waktu sholat itu ganti. Jadi duhur ganti, asar ganti. Jadi sehari 5 cukup. Ganti-gantinya itu tiap waktu sholat, tidak tiap hari. Itu kan menjadi masalah kan. Saranin 7, 5 tapi gantinya sehari 5 kali. Seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan. Bahkan kalau ada yang mau mempertajam diskusi ini, kalau tidak ya kita cukupkan diskusi pada siang hari ini. Tidak ada? Saya kira tidak ada, Prof. Terima kasih. Satu hal yang kami tidak akan menyimpulkan diskusi yang luar biasa pada siang hari ini, tapi ada satu hal yang mau saya katakan, bahwa Anda itu adalah calon mahasiswa, Anda itu adalah calon mahasiswa baru MSI dan calon intelektual yang nantinya akan bertarung ke depan gitu ya, Prof. Jadi disiapkan dari sekarang. Jadi maka menulis itu mungkin salah satu yang harus kita tekuni dari sekarang, karena untuk menjadi seorang ilmuwan, bahkan seorang cendekiawan pun itu harus minimal harus mempunyai keterampilan menulis dalam rangka menjabarkan ide-idenya yang kepada orang lain. Jadi di samping memang yang lain ya, misalnya kemampuan bahasa itu, tapi yang paling pokok itu bisa menulis ya. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah.